Assalamualaikum, ketemu lagi di Izati Andi Channel. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe agar kami tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Tentunya dalam keadaan sehat semua ya. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan materi di bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Bisa kalian lihat gambar pada layar, ada berbagai jenis macam sayuran, kemudian ada berbagai jenis hewan ya. Apa pengertian klasifikasi, apa tujuannya, apa dasar ditentukan klasifikasi? Mari kita lihat satu persatu. Misalnya kalian perhatikan di rumah kalian ada lemari pakaian. Misal ada benda-benda seperti kaos, celana pendek, jaket, kemeja, celana panjang, kaos kaki. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana cara kalian menata barang-barang ini? Kalian masukkan ke dalam lemari pakaian kalian. Apakah di lemari misalnya nomor 1 ini kalian tempatkan kaos saja, ataukah kalian campur dengan jaket? Kemudian di lemari bagian yang kedua ini misalnya kemeja, kemudian kalian campur dengan kaos kaki, ataukah kalian akan menempatkan benda-benda ini ke dalam lemari sesuai dengan jenisnya? Misalnya ini kalian taruh kaos saja, yang di sini kalian letakkan jaket, yang di sini kalian letakkan kaos kaki. Tentunya kalian akan menempatkan benda-benda ini ke dalam lemari berdasarkan jenisnya, seperti yang contoh 2 terbawah ini. Kenapa alasannya? Ya tentu supaya kalian mudah dalam mencarinya. Misalnya mau mengambil kaos kaki, oh langsung di lemari nomor 6. Ketika misalnya kalian mencampur kaos kaki ini dengan kemeja, nah mungkin kaos kaki tersebut bisa saja terselip di dalam kemeja sehingga sulit untuk mencarinya. Nah, kemudian contoh lagi, misalnya kalian pergi ke pasar, kalian amati pedagang buah maupun pedagang sayuran. Pasti mereka selalu mengelompokkan dagangannya sesuai dengan jenisnya. Misal ada buah apel dijadikan satu, apel semua dalam satu kotak. Kemudian ada buah jeruk, buah jambu dan sebagainya. Pengelompokan buah tersebut di dalam kotak per kotak maka akan mempermudah pedagang tersebut untuk mengambilnya atau mencarinya. Begitu pula dengan sayuran. Jadi dari ilustrasi di atas, apa pengertian klasifikasi? Klasifikasi makhluk hidup itu adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan adanya persamaan ataupun perbedaannya. Jadi itu pengertian klasifikasi makhluk hidup. Kemudian untuk apa toh kok makhluk hidup itu harus diklasifikasikan? Tentu ada tujuannya. Jadi tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah untuk mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Jadi tidak akan mengalami kesulitan untuk mempelajarinya. Kemudian dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup itu ada 3, yaitu 1. Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Yang kedua, berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuhnya atau anatomi. Yang ketiga, berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Inilah 3 dasar yang mendasari klasifikasi makhluk hidup. Kemudian yang selanjutnya ada taksonomi atau urutan takson dari yang tertinggi sampai yang terendah. Ada 2 bagian, sebelah kiri ada tumbuhan, sebelah kanan ada hewan. Urutannya sama, hampir sama, yang berbeda hanya di baris yang kedua. Kita mulai dari yang tertinggi yaitu ada kingdom, atau pada tumbuhan disebut dunia tumbuhan, kalau hewan dunia hewan. Yang kedua
Divisio, kelompok besar. Divisio ini jika pada tumbuhan. Kalau hewan disebutnya pilum. Artinya sama, kelompok besar. Di bawah divisio ada klasis atau kelas. Pada hewan juga sama, klasis. Kemudian yang keempat ada ordo atau bangsa. Yang kelima ada familia atau suku. Yang keenam ada genus atau marga. Yang ketujuh ada spesies atau jenis. Ya, ini adalah urutan taksonomi dari yang tertinggi sampai yang terendah pada hewan dan tumbuhan. Kemudian untuk memberikan nama ilmiah pada tumbuhan dan hewan tentu ada tata caranya. Disebutnya cara sistem binomial nomenklatur. Sistem ini dikenalkan oleh Carolus Linnaeus. Ya, sistem penulisan binomial artinya suatu cara pemberian nama ilmiah pada makhluk hidup. Pemberian nama ilmiah pada makhluk hidup. Bagaimana caranya? Oke, perhatikan. Yang pertama, kata pertama menunjukkan marga. Jadi kata yang pertama nanti menunjukkan marga. Sedangkan kata yang kedua menunjukkan jenis atau spesies. Huruf pertama pada kata pertama dimulai dengan huruf kapital atau huruf besar. Selanjutnya, huruf pertama pada kata kedua dimulai dengan huruf kecil. Kedua huruf tadi bisa digarisbawahi per kata atau bisa juga dicetak miring. Sebagai contoh, nama ilmiah padi adalah Oryza sativa. Nah, ini ketika dicetak miring seperti ini, jika mau digaris bawah berarti per kata seperti ini. Oryza garis bawah, sativa garis bawah. Kemudian kata pertama menunjukkan marga. Jadi Oryza ini menunjukkan marga, sedangkan sativa menunjukkan jenis atau spesies. Huruf pertama pada kata pertama ditulis huruf kapital atau huruf besar, sedangkan huruf pertama pada kata kedua ditulis dengan huruf kecil. Ya. Contoh yang kedua misalnya nama ilmiah jagung Zea mais. Zea ini menunjukkan marga, mais menunjukkan spesies atau jenis. Ini dilihat. Huruf pertama kata pertama dicetak kapital, ditulis kapital. Huruf pertama kata kedua diketiknya huruf kecil. Itu tata cara memberikan nama ilmiah pada makhluk hidup. Nah, ini contoh beberapa nama ilmiah beberapa jenis tumbuhan. Sebagian tadi sudah disebutkan di atas. Misalnya ada mangga, nama ilmiahnya Mangifera indica. Kemudian misalnya jeruk koprok, ya, ada Citrus nobilis, dan masih banyak lagi bisa kalian baca dan kalian cari sendiri. Kemudian nama ilmiah beberapa jenis hewan. Misalnya ini hanya beberapa contoh. Misalnya gajah, nama ilmiahnya yaitu Elephas maximus. Misal badak, Rhinoceros sondaicus, ya, dan lain sebagainya. Kemudian setelah pemberian nama ilmiah, kita lanjutkan dengan kunci determinasi. Apa itu kunci determinasi? Merupakan suatu kunci yang digunakan untuk menentukan entah itu filum atau divisi, klasis, ordo, familia, genus, ataupun spesies. Dasar yang digunakan kunci determinasi ini adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci namanya kunci dikotomi. Bagaimana bentuk dari kunci dikotomi? Contohnya seperti di bawah ini. Nah, misal kalian disuruh mengurutkan kunci determinasi dari jagung. Ya, kalian bisa amati di sini ada beberapa tumbuhan jagung. Kemudian ini dia bercabang sampai yang belakang. Untuk membuat kunci determinasi supaya lebih mudah, kalian ambil dari yang paling belakang. Jagung, apakah dia berkeping 2 atau berkeping 1? Oh, jagung itu keping bijinya 1, berarti kalian ambil di sini. 4B kalian tulis. 4B ini dibawa oleh siapa? Kita urutkan lagi panahnya ke depan. Oh, dia berasal dari 3B. Biji tertutup jagung itu, tulis 3B. Dari 3B urut lagi ke depannya. Oh, dia di sini tidak berspora 1B.
Jadi kunci determinasi untuk jagung urutannya yaitu 1B, 3B, dan 4B. Begitu cara mengurutkan kunci determinasi supaya lebih mudah diurutkan dari belakang. Contoh lain, lumut. Kita di sini ambil lumut. Oke, lumut. Apakah dia berkeping? Oh, lumut tidak berkeping. Berarti yang bawah ini tidak diambil. Berarti kita seleksi yang di atas. Apakah lumut itu sudah berbatang jelas atau belum? Oh, ternyata lumut itu belum mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Berarti dia tergolong tidak berbatang jelas. Berarti 2B. Kalian tulis di bawah 2B. Kalian urutkan lagi ke depannya. Yang membawa sampai ke 2B ternyata dari 1A. Oh, lumut itu berspora. Sehingga urutan kunci determinasi dari lumut adalah 1A dan 2B. Contoh yang lain. Nah, ini kunci determinasinya ke bawah ya. Misal disuruh mengurutkan kunci determinasi untuk udang. Nah, ini lebih mudah karena di sebelah kanannya sudah ada keterangannya. Udang kalian cari. Oh, ternyata yang menempatkan posisi udang itu adalah 4B. Ini nomor 4B. Kalian tulis dulu 4B di sini belakang. Kemudian kalian urutkan dari atas, yang membawa sampai nomor 4 itu dari nomor berapa? Oh, nomor 2B ini. 2B menunjukkan lanjutkan ke nomor 4. Berarti sebelum 4B yaitu 2B. Kalian tulis di depannya. Kemudian lihat ke atasnya lagi, yang membawa sampai ke 2B itu nomor 1A atau 1B. Oh, ternyata nomor 1A lanjut ke nomor 2. Berarti urutan kunci determinasi untuk udang adalah 1A, 2B, 4B. Kemudian ikan misalnya. Kalian cari sebelah kanannya, ikan. Oh, ternyata dia berakhir di 3A. Tulis 3A yang paling belakang. Kemudian kalian analisis lagi di atasnya, yang membawa sampai ke 3A dari nomor berapa? Oh, ternyata nomor 1B. Lanjut ke nomor 3. Berarti urutan determinasi ikan 1B, 3A. Ya. Nah, setelah kalian tahu tadi klasifikasi, tujuannya kunci determinasi, sekarang kita masuk ke mikroskop. Ya. Mikroskop itu merupakan suatu alat bantu yang digunakan untuk melihat benda yang sangat kecil atau mikroskopis. Misal di sini ada mikroskop elektron dan mikroskop cahaya yang banyak terdapat di lab-lab IPA. Mungkin yang ini ya, mikroskop cahaya. Karena tidak semua laboratorium SMP itu sudah punya mikroskop elektron. Jangankan elektron, mikroskop yang digital saja tidak semua sekolahan punya ya. Fungsinya sama saja, hanya penggunaannya caranya yang berbeda. Bagian-bagian mikroskop apa saja? Lihat, yang paling atas disebut lensa okuler. Ini yang dekat dengan mata. Jadi mata kita nanti saat melihat objek itu dimulai dari sini, didekatkan dengan lensa okuler. Kemudian yang bawah ada lensa objektif. Kalau mikroskop cahaya tadi ada 3 lensa objektif, perbesarannya bisa kalian putar. Fungsi lensa objektif dan okuler keduanya berfungsi untuk memperbesar benda yang diamati. Kemudian ada tabung mikroskop. Fungsinya untuk apa? Sebagai pembatas jarak, pengaturan antara lensa objektif dengan lensa okuler. Ya, kita lanjutkan ke tombol pemutar. Ya, di sini ada 2, pemutar kasar dan pemutar halus. Fungsinya untuk mengatur fokus lensa agar diperoleh bayangan yang kuat dan jelas. Ya, jadi pemutarnya ada 2, pemutar kasar itu lebih besar, pemutar halusnya yang kecil. Kemudian di sini ada apalagi, ada revolver. Nah, ini di sini revolver. Fungsinya untuk menempatkan dan memilih ukuran lensa objektif yang akan digunakan. Jadi ketika kalian ingin memilih perbesaran lensa objektif yang mana, tinggal kalian putar ini yang namanya revolver. Dia akan lensa objektifnya akan ikut berputar. Kita lanjutkan ke meja benda atau meja preparat. Fungsinya untuk menempatkan kaca preparat atau kaca benda yang akan diamati. Kemudian di sini ada penjepit. Nah, ini penjepit objek. Fungsinya untuk
menjepit kaca preparat agar tidak bergeser. Kita lanjutkan ke bawah, di sini ada diafragma. Fungsinya untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang menembus benda dan memasuki lensa agar diperoleh gradasi bayangan yang jelas. Jadi di sini ini diputar, di sini ada lubangnya, nanti ada yang kecil, besar, kalian tinggal menyesuaikan saja melalui diafragma ini. Kemudian ada cermin. Fungsinya untuk mengarahkan sinar dari luar menuju benda atau lensa. Paling bawah sendiri ada kaki mikroskop. Fungsinya untuk menjaga agar mikroskop dapat berdiri dengan tegak dan datar. Ya. Kemudian di sini ada pegangan mikroskop atau handle mikroskop. Fungsinya untuk pegangan mikroskop ketika dipindah atau digeser dari meja atau dari suatu tempat. Kemudian cara menggunakan mikroskop. Yang pertama, cara membawanya dulu. Membawa mikroskop yaitu tangan kanan, lihat ini tangan kanan ya, membawa lengan mikroskop. Kemudian tangan kiri menyangga kaki mikroskop atau dasarnya. Jadi posisinya seperti ini. Selanjutnya, meletakkan mikroskop pada meja agar lebih mudah melakukan pengamatan dengan menggunakan mikroskop. Ingat, hati-hati. Pastikan mikroskop tersebut terletak pada tempat yang datar dan aman sehingga tidak miring supaya tidak jatuh. Yang ketiga, memeriksa dulu kelengkapan mikroskop, apakah lensa okulernya ada, lensa objektifnya sudah lengkap, kemudian pemutarnya masih bisa atau tidak, dicek dulu kelengkapannya dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mengatur pencahayaan yang masuk ke dalam mikroskop. Tadi cerminnya diarahkan ya, kalau kurang terang berarti diputar-putar cerminnya sampai mendapatkan cahaya yang masuk ke dalam lensa tadi pas. Apabila mikroskop masih memanfaatkan cahaya matahari sebagai cahaya utamanya, maka jangan mengarahkan cermin ke arah sinar matahari secara langsung. Kenapa? Karena cahaya yang memantul nanti ke mata kita dapat mengganggu penglihatan. Oke, untuk materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di lain kesempatan, yaitu mengenai klasifikasi 5 kingdom. Anak-anak baca terlebih dahulu supaya besok saat mengikuti pembelajaran sudah tahu ya. Kalau penjelasan dari saya terlalu cepat atau masih ada yang kurang jelas, silahkan kalian komen di bawah ini, nanti akan saya jawab. Oke, terima kasih, tetap semangat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.